Iya. Bapak dan Ibu sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya? Iya. Mangga Ibu, waktu dipersilahkan Bu Lili. Ya, mangga. Terima kasih Pak Latif. Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan coba sampaikan saja ini garis besarnya, karena nanti yang lebih banyaknya Ibu berharap, atau kita semua berharap banyak pertanyaan, yang ya Ibu harapkan pertanyaan itu merupakan apa, masalah-masalah yang mungkin sehari-hari Ibu Bapak hadapi di lapangan, yang kemudian bisa kita sama-sama selesaikan di ruangan ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mangga, next slide. Ini ada apa sih? Pak ini, Pak siapa? Pak Latif, ini kenapa ada apa, two people enter the waiting room kok masuk ke sini ya? Jadi Ibu nggak baca ininya. Apa sih? Nah gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Slide berikutnya, Pak Latif tolong. Ya, ini tugas yang kami terima dari panitia MGPK ya. Ya, kemudian di sini ada 7 poin, 7 topik yang dibahas dari Ibu. Memilih topik yang ketujuh, yaitu tentang need assessment efektif untuk mengembangkan program reflektif gitu ya. Mangga selanjutnya. Ini bisa dibaca saja ya. Ya, kemudian ini, nah di sini ini apa sih? Astagfirullah. Ini adalah materinya. Materinya tentu saja kemarin Ibu sudah sampaikan juga kepada Pak Agus sebagai apa, Ketua Panitia ya atau Pak Budi. Ini pertemuan ini hanya sekedar mungkin kita ngobrol saja, karena untuk latihan dan untuk menguasai atau memahami betul bagaimana mengolah need assessment itu memang harus latihan ya. Mangga ini kira-kira tujuannya, kemudian indikator dan metodenya ya. Berikutnya. Ya, nah ini ya, ini mungkin yang ingin Ibu ingatkan, amat sangat Ibu ingin ingatkan pada Ibu dan Bapak semua, karena di sini paradigma berpikir ini masih, kalau orang Sunda bilang itu masih pabaliut ya, masih pabaliut itu lebih banyak Ibu dan Bapak masih menjejakkan kakinya, menyimpan kakinya satu di paradigma berpikir kuratif dan satu sudah mau melangkah ke paradigma berpikir komprehensif dan perkembangan, tapi tenapak gitu loh. Jadi apa ya? Ke sana belum ditinggalkan, kakinya ke depan, kakinya belum melangkah. Nah, coba kita ingat-ingat lagi di sini untuk yang karena masih banyak sepertinya paradigma berpikir kuratif dan preventif ini yang masih ada dalam pikiran Ibu dan Bapak. Sementara di sekarang itu sudah tidak dipakai lagi, yang dipakai adalah paradigma berpikir komprehensif dan berkembangan. Baik, kita coba lihat perbedaan-perbedaannya ya di sini. Sebentar, masih yang tadi. Nah, masih yang ini, karena di sini fondasinya ada di sini. Pada saat ini lupa atau masih simpang siur pemahamannya, tentu saja nanti pada saat akan mengolah hasilnya di assessment itu tidak bisa fokus. Yang pertama di sini dikatakan bersifat penyembuhan dan pencegahan. Kuratif dan preventif itu bersifat penyembuhan. Jadi yang terutama menjadi fokus layanan adalah anak yang bermasalah. Sementara untuk komprehensif dan perkembangan yang sekarang adalah bersifat pengembangan yang menyeluruh, fokus pada semua tahapan perkembangan, semua tahapan perkembangan siswa. Kalau yang tadi tidak mempertimbangkan aspek perkembangan, hanya pokoknya yang bermasalah dibantu, yang belum bermasalah dicegah, yang sudah bermasalah sudah selesai masalahnya dicegah untuk tidak punya masalah lagi. Ya, itu perbedaan sangat prinsip, tolong diingat-ingat. Nah, pada komprehensif dan perkembangan ini adalah paradigma berpikir yang untuk semua, layanan ini untuk semua, dan terutama adalah membantu untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan ada pada siswa seoptimal-optimalnya. Yang berikutnya, nah ini semua siswa
mendapatkan layanan BK. Ya ini istilah guidance for all, tolong difahami betul-betul. Kalau guidance for all di paradigma preventif dan kuratif, semua siswa dapat layanan, tetapi ada prioritas untuk siswa yang bermasalah. Sehingga biasanya guru itu lebih fokus untuk menangani siswa yang bermasalah. Yang tidak bermasalah tidak diberikan layanan. Nah, pada paradigma komprehensif dan perkembangan, guidance for all-nya itu semuanya, semua siswa tidak terkecuali, tidak ada prioritas. Jadi itu nanti bisa diukur dengan instrumen need assessment-nya, yang instrumen pengolahan instrumen need assessment itu harus sampai pada kategori tinggi sedang rendah. Nah, pencapaian perkembangan yang tinggi sedang rendah semua harus mendapatkan bimbingan, harus mendapatkan layanan. Yang dibedakan dengan strategi dan materi dan teknik memberikan layanannya. Itu perbedaannya sangat prinsip. Tolong diingat-ingat, kalau dulu guidance for all-nya prioritas yang bermasalah. Kalau sekarang itu adalah guidance for all-nya semua tanpa terkecuali dengan rujukan kategori pencapaian perkembangan yang tinggi sedang rendah. Yang ketiga, nah ini, program BK dirancang berdasarkan hasil need assessment. Nah, hasil need assessment ini harus didapatkan datanya dengan instrumen yang sudah kalau bisa sudah terstandarisasi ya. Kemudian pengolahannya juga setiap instrumen itu berbeda. Maaf, ini untuk kalau dulu itu tidak ada need assessment, hanya urutan layanan yang Ibu juga masih sudah lupa-lupa ingat. Jadi layanan pertama itu pengumpulan data, pemberian informasi. Dan itu berlangsung setiap tahun seperti itu. Jadi kalau misalnya program layanan itu tidak dirubah dalam waktu seumur hidup, tidak apa-apa. Ya, karena memang tidak berdasarkan need assessment yang up to date atau yang sekarang gitu kan. Nah, sementara program BK yang komprehensif dan perkembangan itu dirancang berdasarkan hasil need assessment. Need assessment ini harus selalu diupdate karena need assessment misalnya mempergunakan sosiometri. Sosiometri itu paling lama hanya 6 bulan boleh dipergunakan. Setelah itu harus diambil data kembali, diolah lagi dan dirancang lagi. Atau mungkin kalau ada perbaikan tinggal diperbaiki di beberapa bagian. Itu bedanya. Jadi betul kemarin Pak Agus Sunarya itu menyampaikan. Pak Agus Sunarya sampai membuat stop copy paste gitu kan. Itu betul Bu. Jadi tidak bisa copy paste sebetulnya. Tidak bisa dan tidak boleh. Kalau dulu masih bisa lah mangga teteng yang tadi Ibu sampaikan 10 tahun atau seumur hidup jadi guru BK tidak dirubah-rubah programnya, hanya jadwalnya yang diganti, mangga boleh sangat boleh. Tapi pada saat sekarang itu program itu harus diperbaharui, harus dibuat maksimal 1 tahun sekali itu berubah. Karena dasarnya adalah hasil need assessment yang selalu berubah setiap tahun, mungkin bahkan setiap semester. Yang keempat, program BK dapat tadi sudah langsung Ibu jelaskan, program BK dapat digunakan untuk beberapa tahun ajaran, ya, kemudian evaluasi dilakukan apabila diperlukan. Tapi untuk program komprehensif dan perkembangan, program BK hanya dapat digunakan maksimal 1 tahun ajaran. Evaluasi dilakukan pada akhir tahun ajaran atau tengah tahun ajaran, kemudian harus diperbaiki atau dilengkapi. Mangga yang berikutnya. Ya, nah ini yang dinamakan dengan sistematika atau gambaran dari program layanan BK komprehensif dan perkembangan yang utuh. Harus disusun ada poin-poin 11 poin ini. Ada rasional, ada landasan hukum, Nah, rasional ini juga yang mungkin yang menjadi kekhawatiran Pak Agus Sunarya kemarin yang disampaikan kepada kami, itu copy paste, membuat rasional itu copy paste, tidak Ibu dan Bapak. Membuat rasional itu harus sesuai dengan data hasil need assessment. Pengantarnya Ibu bisa lihat, ini data need assessment-nya tentang apa? Misalnya tentang sosiometri, tentu saja rasionalnya itu nanti lebih banyak membahas, mengemukakan, mengantarkan tentang interaksi sosial siswa, khususnya di sini mungkin remaja, SMA kelas berapa gitu, SMP kelas berapa, itu. Nah, kemudian nanti di dalam rasional itu harus dimasukkan hasil need assessment-nya seperti apa. Nah, baru di alinea ke terakhir atau sebelum terakhir, baru di sana itu ada penguatan ya, kalimat bahwa
perlu layanan BK karena kondisinya bla bla bla. Begitu loh, Bu. Jadi setiap rasional itu berdasarkan data hasil net assessment itu akan berbeda. Kemudian landasan hukum. Jangan banyak-banyak lah. Mungkin landasan hukum pun harus disesuaikan dengan data hasil net assessment, ya. Kan tidak semua semua landasan hukum bisa dipakai. Ini ada yang sampai 20 kalau bikin atau memasukkan landasan hukum. Kenapa banyak-banyak amat? Sesuaikan dengan hasil unit assessment-nya. Kemudian sesuaikan dengan layanan apa yang akan diberikan. Nah, yang tidak boleh dan yang harus ada itu adalah Permendikbud nomor 111 itu, kemudian juga peraturan pemerintah Presiden Perpres nomor 87 tahun 2017 kalau tidak salah ya, tentang penguatan pendidikan karakter. Itu tidak boleh tidak ada, harus ada. Itu landasan hukum ya, tidak usah banyak-banyak, 5 saja sudah cukup. Tadi rujukannya adalah sesuaikan dengan hasil dan asesmen, bagaimana gambarannya. Nah, kemudian visi dan misi. Ini visi dan misi itu guru BK harus merujuk pada visi dan misi sekolah. Baru nanti guru BK bisa merumuskan visi dan misi untuk program BK-nya yang tentu saja ini tetap rujukannya adalah dari hasil net assessment. Kemudian deskripsi kebutuhan. Nah, deskripsi kebutuhan ini bisa dirancang, bisa dituangkan dalam program kalau hasil need assessment-nya, pengolahan hasil need assessment-nya sudah sampai pada kategori tinggi, sedang, rendah. Tujuan umum, tujuan khusus itu bisa dirumuskan berdasarkan hasil need assessment. Perencanaan pelaksanaan atau komponen program, nah ini Ibu banyak mengoreksi komponen program ini di program rancangan program yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa yang setelah selesai membuat skripsi, setelah selesai melakukan penelitian, mereka membuat program sebagai produk dari skripsinya. Nah, ini komponen ada yang layanan bimbingan pribadi. Nah, kemudian di dalam komponen program itu hanya 3 komponennya, layanan dasar, responsif, kemudian dukungan sistem. Tidak boleh, harus ada 4 semuanya. Kalau layanan dasar itu pasti akan diisi dengan lengkap ya, itu biasanya akan menjelaskan tentang strategi yang diperlukan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal. Nah, kemudian layanan responsif itu biasanya dengan kalimat bahwa berdasarkan hasil need assessment apabila ada siswa yang mengalami masalah yang cukup yang cukup parah untuk hal yang berkaitan dengan tadi yang dari need assessment, baru dilakukan konseling individual atau konseling kelompok. Perencanaan individual, apakah itu pribadi, sosial atau karir ya atau belajar, itu harus ada perencanaan individual, boleh dibuat kalimatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komponen dukungan sistem. Dukungan sistem ini kan, nah Ibu dan Bapak biasanya merancangnya itu sangat sangat ideal ya, itu tadi mungkin ya Ibu minta maaf kalau Ibu suudon copy paste saja dari POP BK. Tidak, itu adalah secara makro. Sementara yang Ibu buat itu kalau program BK untuk di sekolah itu mikro sifatnya. Jadi layanan atau komponen program dukungan sistemnya ini harus yang bisa betul-betul dilakukan. Misalnya kerjasama dengan wali kelas. Bagaimana kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dengan guru mata pelajaran. Bagaimana kerjasamanya? Apa yang dikerjasamainya, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kemudian sasarannya ini Ibu sempat juga kalau misalnya masih melatih atau PPL, Ibu menugaskan pada mahasiswa itu untuk sasaran ini tidak cukup hanya disebutkan siswa kelas 8 SMP bla bla bla, tidak. Siswa kelas 8 dengan karakteristik secara aspek perkembangan, secara tugas perkembangan karir. Itu pada saat PPL ya, Ibu dan Bapak. Tapi kalau setelah jadi guru itu nggak ada, hilang ternyata ya. Cukup hanya sebutkan itunya saja. Ini seharusnya dilengkapi. Jadi Ibu dan Bapak pada saat merancang program itu tahu, oh, secara aspek fisik ini siswa yang akan saya layani seperti apa karakteristiknya, tugas perkembangannya seperti apa, kemudian tugas perkembangan karirnya. Itu ya sebaiknya dilengkapi. Kemudian perencanaan pelaksanaan atau action plan ini jantung hatinya ya, jantung hatinya program itu selain tadi fondasinya ada di deskripsi kebutuhan, jantung hati pelaksananya ada di action plan. Ini kalau yang dicontohkan oleh POP BK itu langsung pada pelaksanaan inti layanan dasar. Tapi Ibu mencoba melatih mahasiswa itu dari mulai mengambil data. Jadi pelaksanaan awal, kemudian pelaksanaan kegiatan layanan dan akhirnya ada penutupan.
Ya, itu yang Ibu latihkan. Tapi nggak tahu kalau sudah di lapangan bagaimana mereka lihat, Ibu tidak sempat tidak sempat memeriksa, tapi Ibu berusaha untuk membekali yang terbaik yang bisa Ibu bekali pada mahasiswa Ibu. Pengembangan tema itu uraian dari action plan. Kemudian evaluasi, nah ini evaluasi juga masih simpang siur formatnya, ya tapi manggalah dibuat saja. Kemudian anggaran biaya ini sudah Ibu latihkan pada mahasiswa itu, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak apalagi yang sudah di lapangan bisa lebih real melihat bagaimana keperluan untuk anggaran biaya. Ya, mangga berikutnya. Pak Latif, di mana ini? Next slide. Ibu. Iya, next slide, Pak Latif. Oh iya. Ya. Bentar, Bu. Ya. Nah, Ibu, nah ini. Ya. Ibu punten pisan ini kok motong sebentar. Waktunya Mangga. 5 menit lagi ya, Bu ya. Untuk kemudian dilanjutkan tanya jawab kan? Iya. Atau nanti mungkin untuk tanya jawab bisa via chat, nanti mungkin kita rangkum semua, Bu, untuk masalah pertanyaan, Bu. Nanti paling di saya nanti ngerangkum pertanyaan dari chat, nanti mungkin akan diberikan ke Ibu karena waktu sudah akan menginjak kegiatan selanjutnya. Ini Bu, punten pisan Ibu, punten pisan. Ya, Ibu juga minta maaf, Ibu mencatat sampai 11.20 bukan ya? Kalau misalkan ini sih 10.40 Ibu, sampai 10.40. Oh, sampai 10.40. Oh, itu sebentar lagi. Ya. Mangga sedikit lagi ya. Iya. Ya. Mangga Ibu punten ya Ibunya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini sudah Ibu catatkan, Ibu buatkan rangkumannya. Ada ragam dan cara pengolahan data need assessment. Setiap data need assessment itu cara pengolahannya berbeda. Di sini ada prestasi belajar, Ibu dan Bapak bisa lihat. Nah, tapi data prestasi belajar ini harus dirubah, harus dimasukkan. Ini masih bermasalah kan? Kalau udah banyak sakitnya, banyak izinnya, banyak itu harus dirubah ke dalam misalnya. Kalau sakitnya banyak, hasilnya kan presentasenya itu akan tinggi, tapi secara perkembangan itu adalah perkembangannya pada kategori rendah. Ya, sosiometri itu ada 4 kategori, dari hasil itu sudah bisa dimasukkan datanya. Nah, kemudian ininya mengambil datanya nggak usah macam-macam, suruh aja siswa mengisi data siapa teman disenangi dan siapa teman tidak disenangi. Cukup itu saja. Nanti setelah hasilnya mangga silakan. Ibu pernah menemukan di satu sekolah sampai 15 macam yang ditanyakan, tidak perlu. Yang berikutnya, Pak Latif. Atau ini yang berikutnya adalah presensi atau kehadiran siswa, kemudian inventory tugas perkembangan, ya itu bisa ibu dan Bapak bisa lihat ya di sini beda-beda pengolahannya dan itu adalah nantinya akan diturunkan menjadi deskripsi kebutuhan dari hasil-hasil itu ya. Kemudian berikutnya. Ya, nah ini yang terutama ini yang banyak sekali kesalahan di lapangan itu adalah mengolah AKPD. AKPD, DCM, AUM itu adalah masih paradigma berpikir kuratif dan preventif. Pada saat itu akan dibuat program yang sekarang harus disesuaikan dulu. Sama seperti tadi kehadiran itu. Kalau hasil presentasenya tinggi, berarti perkembangannya rendah, berarti kategorinya rendah, berarti kebutuhannya apa. Kalau sedang mungkin bisa sama sedang, tapi kalau hasil presentase di AKPD itu rendah, berarti untuk paradigma sekarang adalah perkembangannya tinggi. Ya, seperti itu. Mangga berikutnya ini Ibu berikan contoh. Ya, contoh mahasiswa Ibu yang membuat dan ini saja dicepatkan saja. Ya, yang terutama nanti di highlight. Nah, ini hasil asli. Nah, ini yang sudah disesuaikan. Ya, coba Ibu pelajari, silakan Ibu boleh copy paste materi ini. Itu ada contoh bagaimana rumusan deskripsi kebutuhan dan bagaimana rumusan tujuannya. Mangga itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ini sudah disintrek sama Pak Latif, harus selesai katanya. Ibu mohon maaf sekali, Ibu. Nggak apa-apa. Ibu juga tadi yang salah, muter-muter kemana-mana. Jadi ya, sebetulnya ini materi dari Ibu itu sangat menarik sekali ya Bu ya, apalagi untuk need assessment itu bagian dasar pada saat kita akan membuat sebuah program, entah itu program tahunan, entah semesteran gitu ya Bu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini yang ingin bertanya,
mungkin bisa di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan memang pertanyaannya, nanti pertanyaan akan kami rangkum dan akan diserahkan ke Ibu. Mungkin Ibu bersedia untuk menjawab mungkin ya Bu ya, nanti Sama pertanyaan-pertanyaan. dengan senang hati kalau waktunya masih ada, Ibu mau tanya jawab sampai 100 pertanyaan Iya. pun tidak apa-apa. Mangga dikumpulkan saja pertanyaan, insya Allah nanti Ibu Iya. akan jawab, Ibu akan share ke Pak Latif nanti. Iya, baik. Untuk Iya, materi Bapak dan Ibu nanti mungkin kita akan share di Google Drive. Untuk linknya nanti kita akan kirimkan. Bukan hanya materi dari Bu Lili saja, tapi materi dari room 1 sampai room 6 mungkin ya, semuanya bisa nanti kita akan sharekan. Mungkin itu saja Bu Lili, hatur nuhun pisan Ibu. Iya, sami-sami Semoga hatur Ibu nuhun, sehat punten. selalu Ibu. Amin, amin, amin. Hatur nuhun sadayana ge sehat ya. Ibu. Iya, Hatur nuhun hatur Ibu. nuhun. Mangga, mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih telah mendengarkan paparan dari dosen kita tercinta, Ibu Lili. Mungkin di sini banyak yang sambil bernostalgia dulu seperti apa ya dengan Bu Lili. Cerewetnya paling juga yang pada di ini. Mangga saya kembalikan ke host dan MC. Terima kasih Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.